Salam Sobat Ngulik yang setia. Kembali lagi bersama saya Samuel dalam program Ngulik Jemaah. Tapi bukan ngulik yang negatif ya. Jemaat, kali ini kita akan mengulik salah satu pemuda kita. Ya, mudah-mudahan masih muda juga. Ya, salah satu pemuda di tempat kita, yaitu yang bernama Bro Mika, Saudara Mika. Ya, bagaimana kabarnya Saudara Mika? Sehat. Iya, kita panggil Mika aja gitu ya. Gak apa-apa, Mika aja biar Santai gitu ya. Ya, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Bagaimana pelayanannya? Puji Tuhan, lancar. Bagaimana pekerjaannya juga? Jadi saya tanyakan semuanya ya. Iya. Pada kali ini teman-teman yang sedang menyaksikan program kita itu kita mau berbagi sharing ini, mau mendengarkan sharing langsung dari Mika gitu ya, dari kakak Mika ini, di mana mengenai dunia pelayanan itu kan kita sangat luas sekali gitu ya. Kan terjun dalam pelayanan juga ya Kak Mika ya. Iya. Nah, kalau di gereja pelayanan apa sih ya? Kebetulan kalau di gereja saya pelayanannya di soundman dan musik sih. Musik. Oh, musik ya. Pegang apa biasanya? Pegang drum ya. Oh, ya, pegang drum ya. Puji Tuhan ya, luar biasa talenta di usia muda yang mau melayani Tuhan. Jadi memutuskan untuk melayani. Sudah berapa lama pelayanan? Oh, sudah berapa lama? Mungkin baru sekitar 4 tahun mungkin ya. Belum lama sih, baru segitu 4 tahun. 4 tahun ya. Tapi sudah Kristen ya dari kecil. Iya, itu Kristen. Ya, ini teman-teman ngulik yang ada di rumah, dimanapun teman-teman yang ada, itu mau tahu tuh Kak, story perjalanannya Kak Mika di dalam melayani Tuhan itu bagaimana gitu. Mungkin bisa diceritakan awal pertama kali setia dalam melayani itu kapan? Kalau dibilang setia dalam melayani, mungkin ya baru 4 tahun belakangan ini ya. Jadi kalau boleh jujur sih dulu masih belum tahu pelayanan itu apa sebenarnya. Iya, belum tahu, jujur aja belum tahu pelayanan itu. Baru mulai mungkin sadar pelayanan itu ya 4 tahun belakangan ini. Nah, kalau waktu itu kan belum tahu pelayanan itu apa. Lah benarnya dalam Kak Mika ini apa? Pelayanan itu seperti apa sih? Yang waktu dulu sebelum terlibat dalam pelayanan sekarang secara umum gitu. Apa ya? Mungkin bagian apa? Mungkin WL gitu. Oh gitu ya. Iya, WL. Pokoknya yang apa namanya? Yang terlihat gitu apa? Istilahnya mungkin ya, menyampaikan firman atau apa, pelayannya mungkin kayak gitu ya, pelayanan. Jadi yang terlihat di depan gitu ya. Iya. Mimbar gitu ya. Oh gitu ya pelayanan. Ya puji Tuhan. Tapi dalam perjalanan pelayanan itu kan pasti ada ya namanya tantangan selama itu. Bisa diceritakan nggak? Karena ini sesi ngulik, kita kan boleh ngulik ya dari kehidupan seorang saudara kita Mika ini, Kak Mika ini. Dulunya yang mungkin pernah mengalami, ini kan cuma 4 tahun nih setiap pelayanan. Dulunya tidak melayani berarti kan? Dulunya tidak aja. Ya. Nah, bisa diceritakan nggak mengapa kok kami ini bisa mengambil langkah untuk melayani? Gitu. Maksudnya sebelum 4 tahun ini kan tidak melayani itu. Nah, ini kok kenapa mau mengambil melayani itu kan? Secara serius gitu. Ya mungkin perjalanan rohani ya, istilahnya perjalanan rohani gitu. Jadi dulu kan masih belum tahu lah istilah apa namanya pelayanan itu seperti apa. Tahunnya itu cuma diminta tolong untuk minta tolong untuk ini, minta tolong untuk itu. Kan masih suruh gitu. Iya, jadi masih belum tahu kalau itu pelayanan. Oh. Ya mungkin kalau misalnya dulu waktu kuliah minta tolong main gitar itu ya semua tahunnya minta tolong aja, belum tahu apa namanya kalau itu bagian dari pelayanan. Jadi kayak ya sudah akhirnya kan istilahnya kayak asal-asal tuh main musik main apa ini juga ya asal-asal, yang penting tahu lagunya bisa gini sudah itu. Jadi masih belum ada kesadaran kalau itu tuh pelayanan buat Tuhan. Oh gitu. Iya. Jadi dulu pikirannya melayani ya karena hanya disuruh oleh orang untuk
main gitu ya. Iya. Gitu aja ya. Iya. Jadi nggak ada yang pikiran, oh ini pelayanan ini untuk Tuhan atau apa gitu ya. Iya, bisa dibilang seperti itu ya. Ya, benar. Tapi ketika perjalanan di dalam pelayanan itu kan pasti tentunya ya ada tantangan gitu ya, ada kejenuhan juga mungkin ya di dalam pelayanan, mungkin karena itu pelayanan itu kan terus ya. Bagaimana Kak Mika ini tetap memiliki semangat di dalam melayani? Apa motivasinya? Eh, Motivasi sebenarnya yang paling bikin semangat terus itu karena saya suka dunia musik lah. Suka dunia musik, saya suka main gitar, saya suka main drum, saya suka pokoknya yang berhubungan dengan musik lah suka. Sehingga akhirnya ada satu kayak kesadaran itu, kesadaran mikir kalau pelayan ini memang buat Tuhan dan saya memang dikasih talenta untuk itu, jadi saya kembalikan untuk Tuhan. Jadi sampai sempat kayak kepikiran kalau seandainya satu waktu memang nggak bisa apa, ya amit-amit lah ya, tangan ini sudah nggak bisa main gitar gitu kan, kan jadi kan sedih gitu dia sedih, jadi ada kayak itu apa ya, kayak bara lah ada untuk bakar lagi semangat pelayanan gitu. Gitu ya. Jadi kayak maksudnya selagi masih dikasih kesempatan gitu ya, Betul, makanya pergunakan betul. dengan baik gitu ya. Iya. Karena mungkin banyak orang juga yang dikasih kesempatan tapi nggak diambil gitu ya. Iya. Ada juga orang yang memang dia ingin melayani tapi dalam kondisi-kondisi yang tidak bisa gitu ya, melayani betul, karena betul. sakit dan sebagainya Iya, gitu ya. betul. Oh gitu ya Kak ya. Jadi dalam motivasi pelayanan Kak Mika ini untuk saat ini di dalam melayani Tuhan itu apa? Dalam hal segi-segi hal-hal rohani yang kami kan dapatkan di dalam pelayanan itu. Mungkin kalau menurut saya sih, kalau bagi saya sendiri ini ya, pelayanan saya tuh masih tetap melayani ini karena memang murni karena ucapan syukur lah. Jadi memang ucapan syukur karena memang Tuhan sudah kasih talenta, Tuhan sudah kasih bahkan talenta yang kalau boleh saya menilai, saya refleksikan selama bertahun-tahun ini memang talenta ini berkembang. Talenta ini memang berkembang, jadi saya yang mau mengembalikan lagi kepada Tuhan. Saya mau kalau bisa ya dilipatkan lagi, dikembangkan lagi seperti itu. Gitu ya, yang melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah kasih gitu ya. Betul. Sebagai sarana kita mengucap syukur kepada Tuhan gitu. Iya sih. Itu adalah suatu keharusan sebetulnya sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, ketika kita mungkin sudah dikasih talenta kan, Tuhan kan kasih banyak talenta. Setiap orang itu saya yakin pasti ada kelebihannya ya. Pasti ada gitu ya. Jadi tergantung dari orang itu mau mengembangkan apa enggak gitu ya. Gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau motivasi dalam melayani itu kan gitu ya. Betul. Tapi dari perjalanan saudara Mika ini di dalam melayani Tuhan, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari, apa dampak positif yang dirasakan oleh Kak Mika ini ketika melayani Tuhan, dan apa perbedaannya dulu ketika sebelum melayani Tuhan? Dulu kan sebelum melayani Tuhan juga ada kehidupan kan pastinya. Gitu ya. Nah, apa perbedaan yang sangat signifikan yang bisa mengubah cara pandangnya Kak Mika tentang pelayanan? Mau agak susah juga ya jawabnya. Kalau dibandingkan dengan yang dulu, yang sekarang sih lebih apa ya, di hati berbeda sih. Kalau memang nggak menutup kemungkinan ya. Kalau mungkin kalau ada perubahan pasti hatinya juga serasa berubah juga dibandingkan dengan yang dulu. Satu sisi juga kalau dulu mungkin terlalu mikir terlalu apa ya istilahnya, kalau tentang ada pelayanan, ada sama ini, kita jadi kayak lebih bimbang atau gimana. Kalau di sini tuh milih tuh jadi lebih tenang, lebih damai gitu. Jadi hati tuh beda lah. Gitu ya. Dulu tuh. Nah, lebihnya ya kalau dulu itu mungkin saya masih terlalu mengandalkan itu menurut pikiran sendiri lah. Jadi kalau sekarang saat sudah pelayanan kan
kita jadi lebih makin dekat sama Tuhan, kita juga jadi lebih percaya Tuhan mau tuntun kemana. Gitu Jadi ya. kayak kita mau jalan itu enak. Kalau dulu kan belum layan mungkin kan masih ya sudah lah ya. Saya sih percaya kalau Tuhan dan juru selamat aja, hanya sebatas itu aja. Tapi kalau jalan ya saya pikir itu, saya mikir sendiri itu. Jadi nggak ada damai sejahtera jadinya. Kurang, Gitu ya? iya. Jadi perbedaannya sangat signifikan itu ketika berjalan dengan Tuhan atau berjalan menurut pikiran kita sendiri itu ya. Damai Iya. sejahteranya beda gitu ya. Beda sama sejahteranya, beda dengan yang kalau sekarang. Nah, bedanya apa ini? Maksudnya kan pasti ada perbedaan nih. Bedanya itu apa itu dalam hal damai sejahtera, sukacitanya. Mungkin ada contoh pengalaman secara khusus yang pernah dialami nih. Gitu. Damai sejahteranya di mana? Entah itu ada masalah yang ada itu apa pengalaman secara pribadi ada enggak? Secara pribadi kalau boleh sih ada banyak ya, cuma mungkin yang akhir-akhir ini aja lah ya. Iya. Mungkin yang akhir-akhir ini yang kita kemarin yaitu ada pembelaan Tuhan luar biasa. Jadi Iya. ada satu permasalahan, ada satu kasus di saat itu tempat kerja gitu yang memang nantinya akan berdampak juga ke karir ya. Cuma pada akhirnya ternyata Tuhan bela. Tuhan bela dan itu sukacitanya beda. Jadi kalau menurut saya itu Tuhan dengan pelayanan gini sukacitanya itu beda. Jadi sukacita berkat materi dengan sukacita. Kalau kita dibela sama Tuhan itu beda ya. Walaupun kita juga semua perlu materi ya itu. Coba kalau Tuhan bela kita itu kayak sukacitanya berbeda lagi. Nah itu yang apa namanya saya rasa paling kerasa lah bedanya. Gitu ya. Jadi kayak kita mendapatkan sebuah jawaban dan pertolongan Tuhan itu lebih luar biasa gitu ya, perasaan sukacitanya gitu ya. Iya. Seperti itu ya. Kalau kita mendapatkan harta atau kita mendapatkan uang, ya mungkin bisa saja itu memberikan sukacita, tapi itu tidak kekal gitu ya. Mungkin ada batasannya gitu ya. Iya. Makanya kalau orang pas ada duit seneng gitu ya. Iya. Tiba-tiba orang-orang gak ada duit, ya gak seneng gitu ya. Iya. Makanya kalau sukacita dari Tuhan itu, entah kita punya duit atau kita nggak punya duit atau punya harta atau nggak punya harta, itu tetap ada sukacita itu ya maksudnya gitu ya. Iya. Ada kedamaian yang lebih gitu, ketenangan Iya. gitu ya. Tangannya beda dengan apa namanya? Wah, luar biasa Iya. nih. Kalau ada duit ya memang betul ya. Kalau ada duit senang, kalau nggak ada duit nggak senang. Cuma kalau dalam Tuhan kan beda. Kita percaya bahwa apa namanya Tuhan mampu lah untuk mencukupkan segala satu kebutuhan kita. Iya. Gitu. Pernah mengalami? Maksudnya dalam tanda kutip gini. Kita kan tentunya kita semua perlu uang dan kita juga ada usaha di dalam pekerjaan kita kan. Tetapi mungkin Kak Mika ada momen-momen di mana memang kita benar-benar nih dalam keadaan yang pas-pasan yang nggak punya sama sekali, tetapi Kak Mika bisa merasakan ada pertolongan Tuhan. Sekalipun itu jawabannya adalah tentang jasmani juga sebetulnya, itu untuk keperluan pribadi kita, tetapi ada pertolongan Tuhan di situ. Apakah pernah Kak Mika mengalami? Tolongan itu sering sih. Itu sering ya. Dulu ya? Memang ada satu apa namanya waktu yang benar-benar lagi kosong benar-benar kosong, nggak ada pegangan sama sekali, nggak ada uang. Dan di hari itu juga pertolongan Tuhan dari pagi sampai malam aman, benar-benar ya ada berkat-berkat secara jasmani ya, ada si makan atau apa itu Tuhan tuh benar-benar pelihara. Jadi kayak dipikir-pikir dulu itu ini ya Tuhan tuh benar-benar memperhatikan nggak sampai saya itu benar-benar kelaparan atau sampai apa namanya jatuh sakit karena kelaparan itu kayak enggak pernah. Memang Tuhan tuh benar-benar pelihara dan Tuhan benar-benar apa namanya secara pribadi itu melihat Gitu ya. melihat anaknya ya gitu. Iya sih. Jadi sejarahnya itu tidak pernah ada kalau orang itu hidup di dalam Tuhan itu dibiarkan. Sekalipun di dalam kondisi-kondisi yang tidak enak pun, ya itu Tuhan ada pemeliharaan penyertaan Tuhan di sana ya. Tetapi inti dari semuanya itu bukan kembali lagi kepada berkat yang diterima mungkin ya. Tetapi bagaimana kita menyerahkan hidup kita ke Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika kita menyerahkan hidup kita dengan segala keterbatasan, di situ mungkin Tuhan bekerja dengan luar biasa ya. Itu kan cara bentuk-bentuk aja pemeliharaan Tuhan gitu. Tapi kan pasti Tuhan lihat hati kok. Iya. Berbicara tentang hati,
apa sudah ada pasangan hati ini? Belum ada. Nah, ini terbuka loh bagi teman-teman yang menyaksikan ya di tempat ini. Ya, kalau pilih pasangan juga carilah seperti beliau. Ya, kita intermezzo sedikit, tapi nggak apa-apa sekalian iklan ya. Ya, cari pasangan juga ke depan itu yang takut akan Tuhan, itu yang pertama ya. Karakter memang kita perlu uang, kita semuanya itu realistis. Tetapi yang pertama dan utama itu memang pasangan yang takut akan Tuhan. Nah, kebetulan teman kita ini masih kosong ya kelihatannya. Iya. Ya, bagi teman-teman yang menyaksikan, mungkin ada ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak ya, carilah seperti ini ya. Punya pengalaman pribadi dengan Tuhan ya. Ini bercanda. Ya, bercanda. Tapi dari pengalaman kami yang kita dengar kali ini membuka mata kita bahwa betapa Tuhan itu baik gitu ya. Bagi orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan gitu ya. Iya. Yang memiliki yang termotivasi, yang memiliki komitmen kepada Tuhan secara penuh gitu ya. Wah, luar biasa ini. Jadi dari titik balik yang tidak pernah melayani, terus akhirnya pelayanan, ada sukacita dan sejahtera yang terasa. Iya. Ya, mungkin Kak Mika ada pesan-pesan bagi para pemirsa yang sobat-sobat ngulik yang lihat. Kalau untuk pesan-pesan, setialah pada pelayanan yang mungkin saudara-saudara berjemaat dimanapun, setia pada pelayanan itu, apapun bentuk pelayanannya tetap setia. Karena Tuhan nggak melihat pelayananmu di bagian mana, tapi Tuhan melihat hati. Ya, mantap. Mantap sekali. Ya, luar biasa. Mungkin ada ini mungkin pernah terberkati dengan ayat pegangan yang mungkin selama ini memberkati kami untuk tetap bertahan di dalam melayani Tuhan, tetap memiliki komitmen hidup untuk Tuhan. Mungkin ada ayat yang tidak ingat gitu. Kalau ayat pegangan sampai saat ini ada satu ayat itu di Matius 6 ayat 33. Oke. Sebentar ya, saya cek apa kan? Iya, nggak apa. Matius dibantu sama KL untuk baca. Matius 6 ayat 33. Oke, saya bacakan bagi kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Ya, kenapa terberkati dengan ayat ini? Terberkati karena gimana ya? Susah juga karena pengalaman rohani ini bingung mau dijelaskan secara gabung juga bingung juga ya. Karena semenjak saya pegang ayat ini dari dulu, ini mungkin sudah sekitar 3 tahun mungkin pegang. 3 tahun atau 3 tahun itu benar-benar kemanapun saya melangkah di pekerjaan dimanapun, selalu hal yang saya utamakan untuk beribadah terlebih dahulu. Jadi saat untuk masuk kerja, kalau dulu kan mungkin kalau kerja ya, kalau sampai hari Minggu ya nggak ke gereja gitu ya. Kalau sekarang kan sebisa mungkin kalau misalnya hari Minggu masuk, saya pasti harus ibadah terlebih dahulu lah. Jadi yang saya rasakan itu di setiap ada segala sesuatu di pekerjaan saya, kalau memang saya utamakan Tuhan dulu, itu Tuhan pasti bela. Dan itu selama saya pegang itu selalu ada pembelaan Tuhan, dan itu luar biasa. Secara berkat rohani bagi saya pribadi sih, itu berkat rohani itu ya. Pembelaan Tuhan itu memang luar biasa sih. Ya. Gak bisa dijelaskan soalnya. Ya. Gak bisa dipikir dengan nalar kita gitu. Iya. Dan mungkin di dalam keputusan-keputusan yang diambil di dalam interview dengan mengutamakan ibadah, tentunya pasti ada resiko kan. Iya. Bisa nggak diterima karena nggak sesuai dengan SOP perusahaan dan ada gitu ya. Tetapi ya Mika tetap maju terus pantang mundur untuk beribadah gitu ya. Nggak ngurus yang lain gitu, yang penting mau beribadah dulu gitu. Iya. Kali Minggu ya. Itu adalah sebuah komitmen, di mana komitmen itu yang sebetulnya Alkitab ya, seperti ayat tadi ya, carilah dahulu kerajaan serta kebenarannya gitu ya. Betul. Kalau kita mengutamakan Tuhan,
ya pasti segala sesuatunya ini ayat ini berbicara semua akan ditambahkan, tidak terkecuali juga berkat jasmani gitu ya. Tapi Iya. Tuhan akan sangat mudah ya. Kalau kita ngomong hanya roh jasmani itu sangat receh Iya. dari Tuhan mungkin ya. Karena Tuhan itu yang punya hidup kita semua gitu ya. Jadi Iya. yang punya alam semesta, jadi dia ngatur semua gitu ya. Ya jadi pegangan sampai hari ini. Gitu. Sampai hari ini. Ya tetap dipegang terus sampai nanti punya anak terus diajarkan ayat-ayat ini Iya, karena betul. ini adalah komitmen kita kepada Tuhan dan kita sudah merasakan sendiri ya gitu. Iya. Kita sudah merasain sendiri dengan Tuhan. Jadi kalau teman-teman sobat ngulik kepingin merasakan pertolongan Tuhan atau pengalaman pribadi seperti Kak Mika, nah kerjakan dulu bagian teman-teman untuk taat kepada firman Tuhan. Sekalipun kadang itu seringkali nggak masuk akal gitu ya. Seringkali perintah-perintah Tuhan itu berat secara jasmani kita, tetapi coba aja teman-teman sobat ngulik praktekkan sendiri. Kalau kita hanya bersaksi itu kan kita kan hanya dengar. Tapi kalau teman-teman sobat ngulik merasakan sendiri itu pasti akan berbeda. Nah, dan siapa tahu nanti sobat ngulik juga bisa mengalami hal yang sama. Nah, sobat ngulik bisa juga komen aja di kolom komentar ini gitu, nanti bisa sharing juga di kolom komentar kalau mungkin ada beban pergumulan yang perlu disaringkan dan atau ada kesaksian secara signifikan yang teman-teman sobat ngulik alami, gak apa-apa, tulis aja di kolom komentar ini gitu ya, dan nanti admin kita bisa membalas gitu ya, atau siapa tahu kemungkinan ke depan mungkin kita nggak pernah ketemu nih, tapi kalau Tuhan pertemukan ya siapa tahu sobat ngulik bisa duduk bareng kita nanti untuk kita sharing bersama gitu ya. Ya puji Tuhan, terima kasih. Dan saya terberkati ada sebuah ayat yang mengatakan itu di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Itu yang mengatakan begini teman-teman. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi sebetulnya ini adalah kesempatan yang baik bagi kita orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya bahwa kita harus mencari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kalau berkenan ditemui, itu berarti masih ada kesempatan. Tuhan itu mau untuk ditemui oleh kita, manusia. Tetapi ada saatnya, mungkin satu kelak nanti, Allah itu tidak bisa ditemukan lagi. Gitu loh. Allah itu tidak berkenan lagi untuk ditemui. Gitu. Maka daripada itu, pergunakanlah kesempatan yang ada ini untuk mencari Tuhan, gitu, betul ya? Iya. Jadi selama kita masih kuat, kita masih sehat, itu kita mau cari Tuhan, itu dengan baik. Puji Tuhan. Dan satu ayat lagi dalam 1 Korintus 15 ayat 58 itu Paulus mengatakan gini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan berusahalah dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa jerih payahmu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Jadi di dalam kita melayani Tuhan, ya Tuhan pasti akan sertai dan pimpin umat-umatnya itu ya kan. Iya. Puji Tuhan, sharing yang sangat luar biasa kan Mika untuk kali ini. Ya terima kasih buat sharing yang sangat membangun. Iya. Ya kami berharap dalam pelayanan Mika ke depan juga Tuhan tambahkan terus talenta. Iya. Dan doa kami juga bagi Mika supaya dipertemukan dengan pasangan yang sehati sepikir untuk melayani. Ya, kami kan juga harus cari yang sepadan sehati sepikir untuk melayani Tuhan gitu. Tidak apa-apa kan, sobat ngulik ya, kita sekalian promosi ya. Mika, puji Tuhan. Kiranya sobat ngulik sekalian boleh terberkati oleh sharing kita pada kali ini. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan dalam setiap aspek kehidupan teman-teman ya, cari Tuhan dulu teman-teman. Bahkan semua kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita itu semua berasal daripada Tuhan. Maka daripada itu carilah kerajaan serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di program-program ngulik berikutnya ya, yang mungkin kita akan ngulik jemaat-jemaat yang lain ya. Dan kalau teman-teman terberkati dengan program kita, bisa membantu kami dengan mendukung secara subscribe, comment, like, and share ya. Jadi supaya program kita boleh berkembang, boleh memberkati banyak orang, dan juga kita boleh sama-sama boleh mendapatkan
berkat-berkat dari setiap narasumber yang kita hadirkan. Dan kalau teman-teman terberkati bisa komen di kolom komentar ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu lagi di program Ngulik Jumat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.